Din, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widita Kafitria dari PJJ Manajemen kelas Digital Innovative Entrepreneurship. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis digital. Apa itu bisnis digital? Bisnis digital ini sendiri yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan model bisnis baru, proses bisnis, serta pengalaman pelanggan yang memberikan nilai tambah unik. Nah, di sini menggunakan penggunaan data dan konektivitas untuk menjalankan operasional secara lebih cerdas. Apa perbedaannya dengan bisnis konvensional? Jadi dari segi datanya sendiri ya, pengambilan data kalau di bisnis konvensional itu dilakukan secara manual dan tidak akurat. Sedangkan untuk di bisnis digital sendiri, data yang diambil secara real time. Lalu untuk biaya operasional dari bisnis konvensional ini, dia membutuhkan lebih banyak biaya untuk operasional, seperti sewa tempat, sewa gedung, atau mungkin dari karyawannya pastinya membutuhkan lebih banyak karyawan, karena apa-apa penggunaannya manual. Sedangkan di bisnis digital, untuk biaya operasional bisa ditekan atau lebih efisien. Karena biasanya untuk tenaga karyawannya sendiri itu sudah berkurang, digantikan dengan intelijensi buatan lainnya. Lalu dari segi jangkauan, kalau bisnis konvensional itu dia sangat terbatas, sangat minim, tidak menjangkau daerah secara luas. Sedangkan untuk bisnis digital itu jangkauannya lebih luas dan tidak terbatas waktu, bisa 24 jam. Kemudian untuk cara berinteraksi, bisnis konvensional sendiri biasanya dilakukan secara B2B atau kita tatap muka, sedangkan bisnis digital itu sekarang udah lebih canggih, bisa melalui media sosial, aplikasi, ataupun chatbot lainnya. Jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, digital dari bisnis non-digital. Contohnya ini produk fisik menjadi digital. Kalau sekarang itu misalkan Netflix. Netflix dulunya hanya penyewaan DVD saja, namun sekarang sudah berbasis aplikasi. Lalu jenis yang kedua adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Maksudnya, platform tidak memiliki aset fisik sendiri, tetapi memfasilitasi bisnis konvensional agar terhubung dengan pelanggan. Contohnya seperti yang di kehidupan kita sehari-hari ya, Traveloka. Traveloka itu memfasilitasi penjualan hotel maupun maskapai penerbangan itu bisa dilakukan pemesanannya secara online. Kemudian, bisnis digital hybrid. Ini menggabungkan kehadiran fisik dengan layanan digital secara erat. Contohnya sekarang kita sangat terbantu sekali dengan adanya Klik Indomaret. Nah, di sini startup atau perusahaan yang akan saya bahas mengenai bisnis digital yaitu Gojek. Gojek sendiri menerapkan model bisnis multi-site platform atau MSP atau lebih spesifiknya super app. Sebagai platform, Gojek tidak memiliki aset armada sendiri. Mereka menghubungkan tiga pihak utama, penyedia layanan atau mitra driver atau merchant, konsumen, dan juga pengiklan. Dengan strategi super app, Gojek menyatukan berbagai vertikal layanan, meliputi transportasi, logistik, pembayaran, hingga hiburan dalam satu identitas aplikasi. Keunggulannya apa? Keunggulan Gojek itu terletak pada network effects dan ekosistem terintegrasi yang berupa, pertama, efek jaringannya kuat. Semakin banyak pengguna yang bergabung, maka semakin banyak pula mitra yang tertarik masuk yang pada gilirannya mempercepat waktu tunggu bagi pengguna. Lalu ada efek stickiness atau keterikatan. Dengan adanya GoPay, pengguna cenderung menetap di dalam ekosistem karena kemudahan pembayaran lintas layanan, dari bayar ojek hingga tagihan listrik. Kemudian ada data driven insights. Gojek memiliki data perilaku konsumen yang sangat kaya, memungkinkan mereka melakukan cross-selling produk secara presisi melalui promo yang personal. Nah, transformasi terbesar Gojek itu terjadi melalui merger dengan Tokopedia menjadi Goto. Transformasinya dari sekedar aplikasi on demand atau layanan saat itu juga
Gojek bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi digital yang mencakup e-commerce, pengiriman last mile, dan layanan keuangan modern. Dampaknya, transformasi ini bisa menciptakan efisiensi logistik yang masif, di mana pesanan dari Tokopedia dapat dikirimkan secara instan oleh infrastruktur driver Gojek. Nah, usulan pengembangan dari Gojek ini yaitu ekspansi ke green economy. Dia mempercepat konversi armada ke kendaraan listrik secara penuh. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga menurunkan biaya operasional jangka panjang bagi mitra. Kemudian, personalization berbasis AI ini mengoptimalkan mesin rekomendasi agar aplikasi terasa berbeda bagi setiap orang. Misal, menampilkan menu makanan favorit tepat di jam makan tanpa dicari. Lalu ada integrasi vintage yang lebih dalam. Dia mengembangkan fitur investasi mikro atau asuransi yang lebih nyambung nih dengan pengeluaran harian pengguna. Misal, pembulatan kembalian untuk investasi emas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah digital inovatif entrepreneurship. Ini tentang bisnis digital. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.